biasa disiplin. Ya kan? Jadi anaknya sangat disiplin. Dia tahu karena sudah ditetapkan nih, jam segini kamu harus ini, jam segini kamu harus ini. Mereka mengikuti karena semua orang tua, bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka takut. Gitu ya. Lalu ada batasan yang jelas. Jadi mereka tahu, oh kalau di lingkungan saya harus perilakunya seperti ini nih supaya saya tidak nakal. Lalu kalau misalkan di rumah saya harus seperti ini, dia sudah tahu batasannya. Tuh. Nah, ini pola asuh otoriter ini sebenarnya paling cocok di mana sih? Kalau kita mau terapkan, di mana? Di militer. Betul, Bu. Jadi pola asuh otoriter ini paling cocok diterapkan di lingkungan militer. Kenapa paling cocok? Kalau kita lagi perang, nggak mungkin, ayo kita rembukan dulu. Ini kita demokrasi dulu nih, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nggak bisa. Jadi pola asuh otoriter ini cocok sekali untuk lingkungan militer. Tapi apakah kita di rumah mau menerapkan pola asuh militer? Tergantung, tergantung ya Bu ya. Oke. Nah, di sini negatifnya Bu, kita lihat. Negatifnya anak jadi penakut. Mereka jadi nggak berani ngomong apa-apa, gitu ya. Kalau di sekolah kita lihat anak-anak yang pola asuhnya otoriter, biasanya anaknya penurut sekali. Anaknya nggak pernah dia berbuat onar. Karena takut. Kalau saya nanti berbuat sesuatu yang tidak disuka sama orang tua saya pasti dimarahin. Saya sering kali melihat anak-anak yang pola asuh otoriter ketika mereka sedang mengerjakan sesuatu. Jadi, ayo kamu jawabannya apa? Ini benar nggak Bu? Menurut kamu benar nggak? Nggak tahu. Aku soalnya kalau salah nanti dimarahin. Jadi sebelum kita bilang benar, mereka nggak mau ngerjain. Karena saking takutnya. Kalau saya salah mengerjakan, pasti saya dimarahi di rumah. Saya nggak mau ngerjain. Ibu bilang dulu benar nggak? Kalau ibu bilang benar, baru saya isi. Kenapa kamu nggak mau isi? Menurut kamu yang benar yang mana? Nanti saya dimarahi Bu sama ibu kalau jawaban saya salah. Akhirnya yang lain udah selesai, dia belum selesai. Gitu ya. Karena dia ketakutan sendiri. Dia nggak punya rasa percaya diri. Seperti itu. Jadi kasihan. Mereka tidak bisa mengeksplor dirinya. Karena kalau dia mau berbuat ini, nanti saya salah, nanti saya dimarahi. Gitu ya. Kalau saya mau berbuat sesuatu, nanti ibu saya marah. Seperti itu. Jadi ada batasan terus. Mereka harus mengikuti aturan terus, aturan yang kaku. Seperti itu. Oke. Tapi untuk sosial emosinya sudah pasti. Mereka itu menjadi anak yang tidak percaya diri, cemas, gitu ya. Nah, ini biasanya adalah sesuatu yang dibully. Karena mereka tidak bisa mempertahankan diri mereka. Jadi untuk anak-anak yang pola asuhnya otoriter, biasanya besaran itu untuk menjadi dibully. Dia tidak bisa mengutarakan pendapatnya dia. Dia hanya diam saja. Gitu. Lalu untuk kognitifnya juga dia tidak bisa kreatif. Dia tidak bisa berkembang dengan baik. Yang harusnya potensi dia masih bisa berkembang, tapi dia tidak pernah mencoba. Karena dia takut. Akhirnya stuck di situ. Tidak tereksplor dengan baik. Anak-anak yang pola asuhnya otoriter, walaupun dengan kecerdasan yang baik, tapi dia tetap tidak berani untuk mencoba. Yang paling petakilan siapa ya? Dia hanya mencoba ketika ini harus seperti ini ya, terus dia nurut aja. Dia nggak pernah nyoba, coba kalau saya coba ini, benar nggak ya? Nggak berani. Gitu. Karena memang mereka takut. Harus sesuai aturan. Pola asuh permisif. Nah, permisif ini kebalikan dari otoriter. 180 derajat berbedanya. Segala sesuatunya itu adalah fokusnya di anak. Anak yang menentukan semuanya. Jadi orang tua sangat-sangat memanjakan anaknya. Ya, anak itu nggak boleh dicolek tuh Bu. Gitu ya. Anaknya emas.
Kalau anaknya nangis, ibu aku diiniin langsung. Ibu garda terdepan untuk mereka, gitu ya. Tanpa harus bertanya lagi, gitu ya. Nah, itu anak-anak permisif. Jadi mereka sedikit aturan. Kalau anaknya tidak nyaman aja, orang tuanya langsung buru-buru. Ya, kamu kenapa? Kamu mau apa? Gitu ya. Jadi langsung gitu ya. Nah, anaknya biasanya merasanya apa? Wah, ibu saya, bapak saya cinta banget nih sama saya, gitu ya. Pelindung saya, gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagus, ya kan Bu ya? Jadi kasih sayangnya penuh ke anaknya. Tapi negatifnya adalah anak itu jadi nggak tahu aturan, gitu. Jadi semaunya dia. Karena biarin aja kalau aku berbuat ada mamah ini, gitu ya, yang ngebelain. Nah, biasanya anak-anak yang pola asuhnya permisif, kalau anaknya ada masalah, yang dimarahin siapa sama ibunya? Orang lain. Orang ketiga yang dimarahin itu udah pasti. Jadi anak makin nangis, gitu ya. Nanti ibunya yang berantem, anaknya udah baik lagi, gitu. Maknya yang lama, gitu ya Bu ya. Jadi kalau seperti itu kita cross check dulu Bu, gitu ya. Jadi pola asuh permisif adalah pola asuh yang memang anaknya jadi manja, anaknya nanti tidak tahu empati pada orang lain gitu karena fokusnya adalah diri dia. Kalau saya harus dipenuhi nih keinginan saya, gitu ya. Jadi memang dia tidak melihat tuh ada orang lain, dia tidak melihat kebutuhan orang lain. Yang dia lihat adalah aku dan aku. Seperti itu. Mohon maaf, mau dikonekin ke karena ada peserta online ya. Oh, boleh. Oh iya, silakan. Jadi saya stop dulu. Ya. Oh, oh sambilan, oke. Okay. Oh, maaf ya ibu-ibu. Ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja ya ibu. Ya, jadi pola asuh permisif ini eh, biasanya akan membentuk anaknya ketika belajar dia sangat kreatif. Karena dia mau mencoba, ya kan? Positifnya adalah dia akan mencoba. Ibu guru bilang begini, saya coba yang lain, gitu ya. Jadi dia sangat-sangat kreatif anaknya. Lalu dia sangat percaya diri. Karena percaya diri kemanapun saya pasti akan dibela nih, gitu ya. Saya nggak mungkin akan ditelantarkan gitu ya sama orang tua saya. Jadi orang tua saya adalah garda terdepan saya. Jadi dia sangat-sangat kreatif. Tapi ketika dia bersosialisasi dengan temannya, ini akan ada gangguan. Jadi biasanya mereka tuh impulsif, Ibu. Jadi sesuai mereka sendiri aja. Saya mau ngapain ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti dia mau main ini, nggak boleh ini. Ya orang saya mau main kok gitu ya. Saya mau main yang ini Bu gitu. Saya nggak mau yang itu. Jadi mereka yang menentukan karena sudah terbiasa di rumahnya polanya seperti itu. Anaknya yang menentukan, bukan orang tua yang menentukan. Jadi apapun yang anak mau pasti akan diberikan. Anaknya nangis sedikit aja, ayo 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 kamu mau apa? Pasti seperti itu. Ya. Jadi memang anaknya tidak ada aturannya. Aturannya itu sangat-sangat kecil sekali. Ya. Lalu yang ketiga adalah pola asuh abai. Pola asuh abai banyak sekali sekarang di zaman sekarang ini pola asuhnya abai. Kenapa itu? Karena orang tuanya bekerja dua-duanya. Sibuk. Orang tua pagi-pagi berangkat, pulangnya malam. Dua-duanya. Udah pulang kerja capek. Aduh mama capek nih, mama tadi di kantor banyak banget kerjaan. Ngobrol sama anak aja jarang. Anaknya setiap harinya diasuh. Bisa dengan ART atau dititipkan sama nenek kakek. Gitu ya. Sedangkan nenek kakek itu sama cucu sayangnya minta ampun. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan nenek dan kakek. Karena di usia mereka, tugas mereka itu sudah bukan membimbing,
Gitu. Kalau kita tugasnya adalah membimbing anak-anak kita. Tapi kalau sudah nenek, tugasnya memberikan kasih sayang. Gitu. Jadi udah nggak ada tugas membimbingnya untuk kakek dan nenek. Di abai, pola abai. Oke. Ya, jadi mereka itu kita balik ke pola asuh abai ini. Pola asuh abai ini kalau positifnya ada Ibu. Positifnya itu sangat-sangat mandiri. Karena mereka terbiasa untuk melakukannya sendiri. Tidak ada bantuan dari orang lain. Tapi untuk anak-anak yang pola asuh abai, banyak sekali penelitian mereka ikut dalam geng-geng kenakalan remaja. Kenapa seperti itu? Karena di rumah tidak ada yang memperhatikan mereka. Sedangkan mereka butuh untuk diperhatikan. Dan ketika mereka masuk ke dalam geng tersebut, mereka menerima dengan lapang hati. Gitu. Ibu jangan salah, geng-geng anak nakal itu, mereka itu sangat-sangat setia kawan, Bu. Jadi kalau anak yang memang mereka kurang kasih sayang di rumahnya, mereka masuk ke situ, mereka menganggap bahwa inilah keluarga saya. Inilah yang memperhatikan saya. Jadi apapun yang mereka lakukan pasti akan diikuti. Gitu. Mereka melakukan tawuran, mereka melakukan penjarahan, dan juga memakai zat-zat adiktif. Nah, kalau sudah mereka merasa bahwa inilah rumah saya, inilah keluarga saya, itu udah akan lebih susah kita untuk melepaskannya. Itu. Kita mau nggak Bu kalau anak-anak kita seperti itu? Kita bekerja, capek. Saya juga capek gitu ya Bu, dari pagi sampai malam kita baru pulang, sama capek. Tapi kita harus balik lagi bertanya kepada diri kita. Kita itu bekerja untuk siapa sih? Untuk keluarga, terutama untuk anak. Sekarang kalau kita udah capek bekerja dari pagi sampai malam, tapi anak kita seperti ini, jadi apa yang harus mau kita dapatkan? Sama, saya juga mengalami bahwa kita capek sekali kalau sudah pulang. Tapi saya selalu berpikir lagi bahwa saya bekerja untuk siapa? Saya bekerja untuk anak-anak saya. Jadi prioritas utama adalah anak, bukan pekerjaan kita. Kalau prioritas kita pertama adalah pekerjaan, kita sudah dinamakan toxic parent. Karena kita sudah nggak peduli. Kita peduli dengan diri kita sendiri. Mau kita dianggap toxic parent, ibu-ibu? Nggak mau. Jadi walaupun kita di jalan sudah capek, tapi anak kita, "Mah, aku butuh ini, Mah." "Oh ya, siap." "Mah, tadi PR-nya nggak ngerti loh, Mah. Yuk kita kerjain." Gitu. Karena ya memang tujuan utama kita sebenarnya. Sekarang kalau misalkan anak kita bermasalah, lebih baik kitanya nggak usah kerja, Bu. Untuk apa? Kalau dari kecil anak kita sulit, punya masalah, sampai besar akan lebih sulit lagi. Kita mencari uang dari pagi sampai malam ketika anak kecil. Kalau anak kita bermasalah, gedenya uang habis buat mereka. Uangnya akan habis buat mereka. Tidak akan tersisa. Jadi jerih payah kita dari puluhan tahun itu akan habis untuk mengcover mereka. Anak yang kena narkoba, menurut ibu biayanya kecil atau enggak? Besar sekali. Anak yang bermasalah tawuran, biayanya kecil enggak? Besar sekali, ditangkap, ditebus, ditangkap, ditebus gitu ya Bu. Gitu. Jadi ibu mau nggak seperti itu? Tidak mau. Jadi walaupun kita bekerja, apalagi seorang ibu konsekuensinya kalau bekerja adalah seperti itu. Bahwa tugas utama kita bukan pekerjaan, tapi anak. Kalau sudah di rumah, berarti kita harus full dengan anak.
Walaupun misalkan saya kan nggak bisa 100% di rumah, waktunya nggak cukup. Ya kita kasih kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jadi anak itu terpenuhi. Saya dari dulu sama anak saya sudah ada komitmen. Mam boleh kerja, gitu. Tapi kalau aku ada acara di sekolah, mau nerima rapot, mau ada pertemuan orang tua, mama harus hadir. Itu komitmennya. Jadi, tapi kamu kasih tahu berapa hari sebelumnya. Karena harus izin kita kan ya Bu ya. Kita kan nggak gampang ya Bu untuk izin ya Bu. Gitu. Bisa-bisa dipecat ya. Jadi, oke, Mah nanti tanggal segini mau ada pertemuan orang tua. Siap. Fokus kita adalah bukan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bonus ya Bu. Lalu yang terakhir adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini adalah pola asuh yang dianggap paling ideal untuk sekarang. Kenapa saya bilang yang dianggap paling ideal? Karena ilmu pengetahuan itu berkembang ya Ibu-Ibu ya. Jadi memang tidak itu aja. Nanti akan ditemukan lagi pola asuh yang lebih ideal lagi gitu ya. Tapi untuk saat ini pola asuh yang adalah yang gimana sih demokratis? Jadi dari pola asuh otoriter, dari pola asuh permisif, dari pola asuh abai, dilihat nih yang positif-positif ya, yang baik-baiknya diambil, gitu ya. Dari otoriter, oh dia punya aturan, diambil aturannya, tapi aturannya tidak seketat yang otoriter. Masih ada komunikasi di antara orang tua dan anak. Anak bisa memberikan pendapatnya, gitu ya. Lalu di pola asuh permisif, kasih sayangnya, diambil kasih sayangnya. Karena anak itu butuh sekali kasih sayang. Tapi kasih sayangnya di permisif berlebihan. Jadi di demokratis dibatasi, gitu ya. Dia dapat kasih sayang tapi ada pembatasan, tidak semaunya sendiri. Lalu di kalau di apa ya Bu? Anak diajarkan mandiri, punya tanggung jawab, gitu. Jadi dari ketiga itu dirangkum nih, dicari yang baik-baiknya, dijadikan pola asuh demokratis. Jadi anak itu sudah diajarkan berempati sejak kecil. Dia tahu kebutuhan orang lain, bukan kebutuhan dia sendiri, gitu ya. Lalu dia dibiasakan untuk bisa mengemukakan pendapatnya dia. Boleh kita berdiskusi, tapi ada batasannya, tidak boleh tidak sopan, gitu ya. Misalkan dia tidak setuju dengan kita, bahasanya harus baik, bahwa mah tadi menurut aku begini loh, gitu ya. Tapi mama udah marah-marah dari tadi, mama kan nggak dengar penjelasanku. Anak harus berani ngomong kayak gitu, tapi kita kasih tahu dengan cara yang sopan. Jangan sampai anak kita berani bilang pendapatnya, tapi gitu ya. Nah, itu berarti pola demokratis kita belum sesuai. Apalagi kalau anak yang berani bilang bahwa dia mengkritik ibunya di depan orang lain. Mama mah suka bohong gitu. Berarti pola asuhnya belum dapat nih demokratisnya gitu ya. Jadi kita mengajarkan anak kita bahwa kamu boleh bilang pendapat kamu, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang pantas. Gitu. Kalau misalkan dia punya kebutuhan, kamu lihat kebutuhan orang lain lebih penting atau enggak. Kalau kebutuhan orang lain lebih penting, kamu harus bisa mengutamakan mereka dulu. Jadi kita kasih pengertian-pengertian seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang pola asuhnya demokratis, dia akan lebih percaya diri. Dia akan lebih punya tanggung jawab untuk dirinya. Bahwa kalau saya misalkan dikasih tugas, ya saya harus laksanakan.
dengan tanggung jawab, karena kalau tidak pasti ada konsekuensinya. Gitu. Seperti itu, Bu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan ibu sudah menerapkan pola asuh yang mana. Contohnya, Pak Ari. Terus, nah, kalau anak kita nilainya turun nih, ibu-ibu. Ibu-ibu pertama yang respon ibu-ibu apa pada anaknya? Bertanya. Ya, oke. Lalu ada lagi nggak yang responnya langsung marah-marah? Kan mama bilang belajar gitu ya. Nah, itu keren nih Bu. Ibu jadi pola asuhnya apa? Gitu ya, Bu. Kalau pola asuhnya otoriter, pasti Ibu langsung marah. Jangan main mulu gitu ya. Belajar. Nah, yang serius, itu pola asuh otoriter. Kalau permisif, udah nggak apa-apa. Nanti juga kamu ini lagi, ada ulangan lagi, udah tenang aja gitu ya. Nah, kalau abai, ya udah, kalau abai orang tuanya cuek aja, mau bagus mau enggak gitu ya. Kalau demokratis, kenapa kok kamu bisa jelek nilainya? Bukannya kemarin kita udah belajar ya? Mah, ini beda pelajaran yang main dipelajarin gitu kan. Nah, iya, ya udah, ayo kita bahas lagi mana yang sulit gitu. Jadi ibu bisa ini nih melihat pada diri sendiri, saya pola asuhnya yang mana ya, gitu ya. Karena setiap pola asuh itu ibu akan memberikan dampak yang luar biasa. Sekarang ibu pernah dengar nggak? Kita lagi menggalakkan adanya uh, mental uh, mental illness, ya. Jadi sekarang banyak sekali anak-anak dan remaja itu yang mempunyai gangguan mental. Kayaknya kita zaman dulu nggak terlalu banyak ya. POC jadi dipendem ya Bu ya. Gitu. Tapi sekarang penelitiannya banyak sekali anak-anak, dari anak-anak sampai remaja itu sudah ada gangguan mental. Salah satunya adalah penyebabnya adalah pola asuh. Pola asuh otoriter, anaknya itu bisa cenderungannya depresi. Karena dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa ngasih pendapatnya, dia hanya dipendam sendiri. Yang akhirnya kalau dia keluar itu jadi depresi. Lalu bisa juga jadi NPD. Ibu pernah dengar NPD? Nah, anak ya narcissistic personality disorder, ya. Jadi anak-anak yang tadinya tidak diberikan ruang, ketika dia dewasa dan dia bisa berkuasa, entah itu di rumahnya atau di lingkungan pekerjaannya, dia akan menonjolkan diri dia. Dia akan mengeluarkan semuanya. Jadi ada yang kita lihat, kok orangnya arogan banget ya. Karena sebenarnya dia pengen dilihat. Gitu loh. Itu kebutuhan dia dari kecil, inner child-nya dia, luka batinnya dia. Jadi ibu jangan menganggap bahwa pola asuh itu, udahlah nanti juga anaknya gede sendiri. Tidak. Karena akan dia bawa sampai dia dewasa. Dan itu penyembuhannya bukan waktu yang sebentar, Bu. Kalau sudah seperti itu. Banyak anak-anak remaja sekarang yang bunuh diri. Karena apa? Ya karena pola asuh kita. Saya harus ngomong sama siapa, Bu? Kalau saya punya masalah, saya harus curhat sama siapa? Seperti itu, Ibu. Jadi memang dari pola asuh ini banyak sekali sekarang gangguan mental untuk anak-anak kita. Kasihan. Jadi kita juga heran ini, kenapa ya? Sekarang meningkat sekali penelitiannya bahwa bunuh diri itu banyak sekali di usia-usia remaja. Remaja sekarang banyak sekali yang bunuh diri. Jadi memang sangat-sangat dahsyat ya Ibu ya. Gitu ya.
Oke. Lalu contoh yang kedua, kalau anak jadi sasaran bullying di sekolah, yang ibu lakukan apa? Bu, aku dikatain sama temanku. Apa yang ibu lakukan? Siapa temannya? Kita samperin gitu ya. Itu suatu pola asuhnya. Permisi. Mas, karena yang salah orang ketiga, bukan anak kita. Gitu. Lalu kalau untuk otoritas, makanya kamu jadi anak jangan nakal. Gitu ya. Iya. Sekarang dulu. Oh, iya. Jadi coba deh. Iya, gitu. Jadi ibu bisa lihat kalau ada masalah, sih yang saya lakukan dengan anak saya, kita bisa introspeksi diri bahwa oh ternyata pola asuh saya masih ini ya. Kalau kita menyadari, tadinya kita salah nih, tapi kita menyadari bahwa oh ternyata pola asuh saya selama ini salah ya. Itu baik, Bu. Karena kan manusia tidak lepas dari kesalahan. Tapi bagaimana dia mau memperbaiki kesalahannya dia. Gitu ya. Jangan sampai dia tahu nih udah salah kita orang tua, tapi nggak bisa. Dulu orang tua saya juga begitu, saya jadi sukses, gitu ya. Tapi kalau kita tarik lagi, kamu sukses nyaman tidak? Kamu punya luka batin nggak tadinya? Kita kan pengen anak kita sukses dan bahagia. Tidak punya luka batin yang dia bawa dari kecil. Seperti itu. Karena untuk mengobati luka batin itu sangat-sangat sulit sekali. Terkadang gini. Jadi menurut penelitian gini Ibu. Kalau seseorang itu lagi keadaan panik atau lagi dia dihadapkan dengan masalah, itu alam bawah sadar dia terbuka. Nah, kalau alam bawah sadarnya terbuka, kalau dia dimarahi, itu akan diingat terus seumur hidupnya. Jadi kenapa ada orang yang dia selalu dimarahi, misalkan sama orang tuanya, gitu ya. Waktu dia lagi melakukan kesalahan atau dia lagi panik, itu alam bawah sadar dia terbuka. Lalu dia dimarahi. Mohon maaf, misalkan orang tuanya mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Misalkan, emang kamu bodoh dan sebagainya, misalkan. Itu kan dia ingat terus. Lalu setelah dia dewasa, dia kan punya norma di situ. Dia tahu bahwa, oh orang tua saya walaupun melakukan kesalahan apapun, itu orang tua saya. Saya harus menghormatinya. Ya kan Bu ya? Kalau kita sudah dewasa, kita sudah punya anak, pasti kita akan berpikiran seperti itu. Walaupun kesalahan orang tua saya di masa lalu. Tapi orang tua kita melakukan lagi kepada kita, misalnya kita dimarahin sedikit aja, langsung keluar lagi tuh Bu, yang pengalaman masa lalunya. Jadi kenapa ya? Banyak pasien saya yang, Ibu kenapa ya? Saya tahu Bu, saya itu harus berbakti sama orang tua. Saya itu nggak boleh yang namanya dendam sama orang tua. Tapi kenapa hati saya kok belum bisa nerima ya Bu? Saya benci ya Bu kalau ngelihat ibu saya. Nah, inner child-nya belum diperbaiki. Karena alam bawah sadarnya masih ada itu. Masih terluka. Dia mau berusaha seperti apapun, ininya belum diperbaiki. Jadi akan muncul terus. Padahal normanya di sini udah kenceng sekali nih. Kamu nggak boleh ngelawan ibu kamu. Kamu nggak boleh durhaka sama ibu kamu. Gitu ya. Tapi semakin saya mau berbakti sama ibu saya, kenapa rasa benci itu masih ada, Bu? Itu yang harus diperbaiki dulu. Luka batin masa kecilnya. Jadi kalau anak kita lagi marah, anak kita lagi emosi, anak kita lagi panik, jangan dimarahin Ibu. Apalagi dipukul atau kata-kata yang menyakitkan, itu akan dia ingat sampai dia dewasa. Ibu saya nggak sayang sama saya.
Buktinya saya waktu kecil dipukul. Buktinya waktu kecil saya dikata-katain. Dan itu akan menjadi luka dia sampai besar. Gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau anak lagi panik, kita rangkul. Kenapa? Nak? Ayo, duduk dulu, duduk. Jadi saya selalu mengajarkan manajemen emosi. Kita harus mengajarkan manajemen emosi kepada anak-anak. Ketika anak kita lagi marah, anak kita lagi tantrum, Mandi dulu ya. duduk dulu. Setelah duduk, tarik napas. Tarik napas nih. Tarik napas. Kalau belum bisa juga, suruh rebahan. Sama. Jadi kita harus mengajarkan kepada mereka manajemen emosinya. Kalau tidak kita ajarkan, dia tidak tahu cara memanage emosinya. Ada yang sampai guling-gulingan, ada yang sampai banting-banting, gitu ya. Ada yang sampai teriak-teriak. Saya ada salah satu pasien, ibu bapaknya tadinya bekerja. Dia diasuh oleh nenek dan kakeknya. Yang seperti saya tadi bilang, nenek dan kakek itu sayang sekali dengan cucunya. Lalu ibu dan ayahnya ini memanjakan dengan materi. Karena dua-duanya bekerja. Apapun yang anaknya minta, itu selalu dituruti. Nggak pernah enggak. Gitu ya. Mau apapun. Anaknya baru kelas 3 SD, Bu. Gitu. Lalu, ketika COVID, mereka kena PHK dua-duanya. Penghasilan menurun. Tidak selalu bisa mengikuti apa yang anaknya kehendaki. Nah, setelah anaknya tidak diberikan apa yang ia minta, datanglah kepada kami. Ibu, handphone saya 3 dibanting, Bu. Kulkas di rumah ditendang-tendangin. AC dilempar, Bu, sama batu. Semua rumah hancur. Itu karena apa? Karena awalnya pola asuhnya. Kalau orang tuanya materinya masih berlimpah, mungkin orang tua merasa tidak ada masalah. Iya kan? Karena setiap minta sesuatu. Buah balon jatuh dari es krimnya. Balon lain juga jatuh lagi dan mengenai Ya. Mungkin karena belum tahu kitanya. Tapi kalau kita sudah tahu caranya dan kita mau merubahnya, itu akan lebih baik. Itu. Nah, tapi ada lagi pertanyaan, Bu. Ibu, saya perasaan sudah memberikan pola asuhnya demokratis deh, Bu. Gitu. Tapi kenapa ya anak saya selalu bilang, Mama nggak sayang sama aku. Apa nggak sayang sama aku? Padahal saya sudah melakukan demokratis loh, Bu. Saya sudah, kalau ada apa-apa saya diskusi, saya memberikan kasih sayang, saya memberikan ketegasan, tapi juga dengan kasih sayang, gitu ya. Tapi kenapa kok dia bilangnya nggak disayang mulu ya, Bu? Jadi, untuk kita memberikan kasih sayang itu, ada resepnya, Bu. Contoh, ibu senangnya nasi. Sama suami ibu dibawainnya pizza lagi, pizza lagi. Ibu senang nggak? Kalau yang senangnya pizza, kalau yang senangnya nasi, mau nggak? Padahal mah, ini pizza lebih mahal loh mah. Loh, saya kan nggak doyan pizza, Pak. Gitu kan? Kalau yang doyannya pizza, wah seneng. Wah, suami saya perhatian nih sama saya gitu ya. Kalau kita doyannya nasi, kenapa pizza lagi sih, Pak? Padahal suami kita memberikan kasih sayang nggak sama kita? Memberikan, tapi tidak match sama yang kita mau. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, Bu. Ternyata bahasa cinta itu ada 5, Bu. Jadi kita tidak bisa memberikan asal-asalan. Oke, kita lihat ya, Bu. Pindah Farid. Nah, oke. Jadi bahasa cinta itu ada 5. Baterai cinta itu ada 5. Di setiap kita itu punya baterai cinta. Punya bahasa cinta. Dari kelima itu yang dominan biasanya 2, ibu-ibu.
gitu ya. Yang pertama, kata-kata pujian. Ada tuh anak atau kita, ini bahasa cinta ini bukan untuk anak saja ya Bu. Jadi dari anak itu kecil sampai kita nenek itu memang punya bahasa cinta. Ya oke, saya intermezzo dulu nih. Saya menangani pasien keluarga, suami istri gitu ya. Ya itu tadi dia bilang, Bu, ini istri saya ya Bu, selalu bilang Bapak nggak cinta sama Mama, gitu kan. Oh, kenapa ya Bu? Padahal saya perhatian banget Bu, duit saya kasih semua, katanya gitu kan. Duit kasih semua, tapi dia selalu bilang kayak gitu. Setelah kita telusuri, ternyata bahasa cintanya dia ini kata-kata pujian. Bapak pernah ngasih pujian nggak sama istri? Ya enggak Bu, gombal banget Bu, katanya gitu ya. Padahal itu yang dibutuhkan Pak sama istri Bapak. Bapak mau ngasih uang 1 miliar kayak gitu ya 1 bulan, dia nggak peduli Pak, karena itu bukan bahasa cintanya dia. Sama kayak kita suka sama nasi, Bapak kasihnya pizza terus gitu. Ih Bapak, itu bukan saya loh, nggak suka loh gitu. Kenapa ngasihnya itu terus? Jadi kita kalau ngasih bahasa cinta harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bahasa cintanya dia apa? Banyak sekali pertengkaran rumah tangga, bahkan ada ibu yang sampai cerai gara-gara ini. Istrinya maunya quality time. Saya nggak pernah Bu diajak jalan-jalan sama suami saya. Suami saya sibuk kerja. Tapi memang kepenuhan materi saya terpenuhi Bu. Nggak kekurangan. Itu bukan itu yang saya butuhkan. Berarti dia nggak cinta Bu sama saya. Dia nggak pernah mau jalan sama saya. Gitu. Ada suaminya, Mah, Papa kerja keras. Ini untuk Mama. Dia ngasih nggak perhatian? Ngasih. Tapi nggak match apa yang kita inginkan dengan apa yang diberikan. Gitu. Jadi ada anak-anak yang bahasa cintanya adalah pujian. Mereka banget dipuji. Ih, kamu pinter ya gambarnya. Ih, kamu bisa ngerjain ini, Mama padahal nggak bisa loh. Kamu hebat ya. Itu dia udah seneng banget. Nah, biasanya anak-anak yang memang bahasa cintanya pujian, kalau dia tidak diberikan ini, dia akan menjadi apa, Bu? Senang memaki, senang mengejek temannya. Dia akan menjadi verbal bullying untuk teman-temannya. Jadi kalau anak-anak yang verbal bullying, Ibu lihat lagi, bahasa cinta dia terpenuhi enggak? Sebenarnya dia butuhnya ini, kata-kata pujian. Hanya itu loh Bu sebenarnya yang dia butuhkan. Tapi karena dia tidak diberikan itu, akhirnya dia berbalik. Dia akhirnya mengejek temannya, ngatain temannya. Ini adalah pelaku verbal bullying. Kalau anak-anak yang memang bahasa cintanya pujian. Lalu yang kedua, quality time. Quality time, yaitu seperti yang saya tadi bilang. Papa nggak sayang sama aku. Aku nggak pernah diajak jalan-jalan. Papa kerja loh nak. Papa kan kerja buat nyari duit buat kamu. Terus nyari duitnya buat apa? Gitu ya. Nah, ini quality time. Jadi dia senangnya tuh bareng-bareng sama keluarga, pergi kemana, atau di rumah main bersama sama bapak, ayah, dan ibunya. Itu anak-anak yang quality time. Kalau anak-anak yang bahasa cintanya quality time dan dia tidak terpenuhi bahasa cintanya, biasanya anak itu senangnya menyendiri. Ngambek aja, maunya di kamar aja. Kalau kita tanya, kamu ngapain sih di kamar mulu? Nggak apa-apa. Karena sebenarnya bahasa cintanya dia quality time dan dia tidak dapat itu. Terkadang kita, oh anak saya introvert. Iya kan Bu? Tapi ibu harus ingat, anak introvert itu dia tidak akan introvert kalau di lingkungan yang nyaman untuk dia. Anak introvert itu kalau di rumah
itu bawelnya minta ampun, Bu. Tapi setelah dia keluar, baru keluar introvertnya. Dia tidak terbiasa dengan orang lain. Dia butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri. Jadi biasanya anak introvert kalau keluar, mereka tuh nggak bisa langsung interaksi. Mereka harus mengamati dulu. Butuh waktu untuk mengamati. Jadi dia lihat dulu lingkungannya, nyaman nggak buat dia. Dan anak introvert biasanya kalau ibu-ibunya yang ekstrovert nih, udah gabung sana, ngapain sih sama mama terus gitu ya. Nah itu biasanya anaknya kesel, Bu. Akhirnya nggak mau keluar gitu. Ini nempel terus sama mama, teman kamu noh. Dia akan kesel, dia nggak mau. Karena anak introvert itu dia butuh waktu. Dia butuh waktu untuk mengamati bahwa yang ini begini, yang ini begini. Oh, jadi saya mainnya harus gimana? Gitu. Jadi jangan ibu kira kalau anak yang di kamar terus ibu bilang introvert, tidak. Kalau anak yang selalu di kamar dan tidak mau interaksi sama kita, berarti bahasa cintanya belum terpenuhi. Kalau anak introvert di rumah itu dia bawelnya minta ampun. Di rumah itu dia nggak bisa diem kayak beo. Tapi setelah di luar, dia langsung diem. Jadi makanya dibilangnya anak-anak introvert itu anak yang jago kandang. Gitu ya Bu ya. Kalau di rumah, wah mau sana kemari, bawel, cerita. Ada orang lain, langsung diem. Itu anak introvert. Oke, lanjut Bu. Receiving gift. Ada anak-anak yang memang bahasa cintanya dia pengen dikasih sesuatu, dia senang dikasih sesuatu. Jadi sesuatu itu nggak harus mahal ya Bu, jangan nih ayah kasih rumah, enggak Bu, enggak, bukan itu yang dia butuhkan. Tapi misalkan ibunya lagi pergi, ih tadi mama beli kue nih, hanya kue itu aja dia senang, hanya dimasakin sama orang tuanya aja dia senang, gitu ya. Biasanya anak-anak yang sukanya hadiah ini dia juga suka ngasih sama teman-temannya. Dia seneng tuh ngasih sama temennya. Entah itu gambar-gambar dia atau pensil dia. Itu dia anak sangat-sangat senang kasih sama orang. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, biasanya anaknya akan menjadi apa? Pelit. Dia nggak mau berbagi. Anaknya jadi pelit sekali. Karena dia nggak terpenuhi ininya. Jadi dia merasa bahwa ya udah saya berarti nggak usah ngasih orang. Kan saya juga nggak pernah dikasih. Saya pernah perhatikan seperti itu. Dia akan jadi pelit. Jadi ibu bisa lihat anak ibu gimana karakternya, apa yang kurang. Berarti bahasa cintanya belum terpenuhi. Oke, next. Lack of service. Nah, of service ini anak senangnya dilayani. Gitu ya. Jadi dia senangnya dilayani. Terkadang kita orang tua gini, Bu, kalau misalkan anak saya senangnya dilayani, nanti jadi manja nggak sih, Bu? Jadi nggak mandiri nggak sih? Gitu ya. Ibu, aku mau makan. Ibu, temenin Bu, aku mau ini, mau ngerjain PR. Ibu, tolong ambilin ini dong, Bu. Gitu ya. Takut dia nggak mandiri nggak sih, Bu? Enggak. Ini sudah terbukti sama anak saya, Bu. Anak saya itu servis. Jadi dari kecil, dia itu, Mah, aku lagi nggak enak badan ya, Mah. Mama boleh nggak nyuapin? Gitu ya. Lalu, Mah, kok ini dong Mah, mau ini apa mau dibikinin jus gitu. Dia maunya dilayani. Tapi kalau ininya sudah terpenuhi, di luar dia mandiri banget, Bu. Dia itu kalau di sekolah itu selalu ditunjuk jadi kapten bola karena dia senang futsal kan di sekolahnya. Gitu. Dia bisa memimpin teman-temannya dan sangat-sangat mandiri. Tapi kalau di luar, kalau kan itu anak bontot saya yang itu Bu, yang act of service. Jadi kalau di luar, kalau kita deketin, masih mah, bukan udah dewasa, gitu ya. Jadi kalau di luar dia bisa berlaku dewasa. Tapi kalau di rumah kan dia butuh ini.
butuh bahasa cintanya dipenuhi. Jadi kalau di rumah benar-benar kayak anak kecil. Sekarang sudah lulus SMA, baru mau kuliah. Itu kalau di rumah masih kayak anak kecil. Tapi kalau dia sudah keluar, sudah menjadi orang yang berbeda. Bahwa saya ini laki-laki, saya punya tanggung jawab. Gitu loh. Seperti itu. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kalau itu kita jadi manja. Enggak. Physical touch. Physical touch. Ada anak yang senangnya dipeluk. Ada yang senangnya dibelai. Gitu ya. Nah, tapi terkadang kita orang tua, ih udah gede, masa masih mau dipeluk-peluk? Gitu ya. Ini, oh maaf Ibu, tadi yang act of service, kalau dia tidak terpenuhi, dia akan menjadi apa? Dia akan bosi. Dia sukanya nyuruh-nyuruh. Jadi kalau anak yang, ini nggak bisa ya, ini nggak bisa ya. Gitu. Berarti act of service-nya belum terpenuhi itu. Gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu untuk sentuhan fisik atau physical touch. Ada anak yang senangnya dipeluk. Nah, kalau ini anak pertama saya. Sekarang sudah lulus kuliah, Ibu. Tapi setiap dia mau kemana-mana, mah, peluk dulu. Mau tidur, mah, peluk dulu. Karena kebutuhan dia, gitu loh. Jadi kalau habis dari mana-mana, mamah mana? Yang dicari mamahnya ya, biasanya Ibu ya. Bapak kan jarang ya, Bu. Kalau nanya bapaknya, Pak, mama mana? Gitu ya. Tetap mama yang dicari. Gitu. Jadi kalau itu langsung, mama langsung dipeluk. Karena itu yang dia butuhkan. Gitu. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, dia akan menjadi apa, Bu? Suka mukul. Di sekolah dia akan menjadi physical bullying. Jadi anak yang suka mukul, anak yang suka nyubit, biasanya ininya nggak terpenuhi, Bu. Coba Ibu coba aja. Atau mungkin Ibu guru, di sekolah nih ada anak yang senang mukul nih. Ibu peluk aja, dia akan lebih tenang. Karena ini yang dia butuhkan. Sentuhan. Dan itu dia belum dapat. Belum terpenuhi sentuhan itu. Jadi akhirnya balikannya, dia akan mukul, akan nyubit. Gitu. Jadi, kalau kita mau memberikan kasih sayang, harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Gitu ya, Bu. Jadi, dari 5 itu pasti ada 2 yang dominan. Ibu lihat, anak itu sih yang dominan. Kalau Ibu udah kasih sayang itu, saya jamin, Bu, anak Ibu nurut banget, Bu. Apapun yang Ibu minta, apapun yang Ibu inginkan, dia turutin, Bu. Sama, Bu, kayak suami kita, Bu. Kalau kita udah kasih di bahasa cintanya dia, kita minta apa aja diturutin, Bu. Ibu coba. Jadi, Ibu selalu masuk misalkan, suami saya kok nggak cinta ya? Ibu cari bahasa cintanya dia apa? Ibu minta pulau juga dibeliin, Bu. Kalau bahasa cintanya sudah terpenuhi, gitu ya, Bu. Nggak akan berpaling. Mau ada 1000 wanita nggak akan berpaling sama yang lain, Bu. Karena dia merasa bahwa, wah udah penuh nih bahasa cinta saya. Ini yang saya butuhkan, gitu ya. Terkadang kita melihat ya, Bu, mohon maaf misalkan fenomenanya. Suami selingkuh. Lalu kadang kita bilang, kayaknya masih cakepan istrinya ya. Sering nggak, Bu, begitu? Iya nggak? Jadi mencari suaminya apa ya? Seperti itu ya, Bu. Nah, itu Bu yang dicari. Bahasa cintanya belum terpenuhi. Yang satu ini bisa memberikan bahasa cinta kepada suami, pada laki-laki itu. Jadi betapa pentingnya kita harus mengetahui bahasa cinta pasangan kita dan anak-anak kita. Coba Ibu coba. Kalau sudah Ibu coba, anak kita nurut, nggak ada yang namanya ngebantah. Jadi saya cerita ya, Bu, anak saya ini yang act of service ini, kalau saya lagi sakit, dia tuh langsung, Mama kenapa? Gak enak badan. Aku bikinin teh ya. Mama tidur aja habis ini. Mama mau makan apa?
Karena dia kan juga senang melayani. Gitu. Karena kita sudah memberikan sama dia, act of service kita udah full buat dia. Dia sudah merasa terpenuhi bahasa cintanya. Jadi kalau dia melihat orang lain yang seperti itu, dia akan langsung membantu. Gitu. Dia langsung, ya udah mama istirahat aja, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi mama masih banyak kerjaan, ntar aja, udah yang penting istirahat. Gitu. Jadi karena terpenuhi bahasa cintanya. Itu mau nggak Bu anak-anak kita menjadi anak yang nurut gitu ya Bu ya, nggak membangkang gitu ya. Itu kita yang harus memberikan. Lalu ada lagi pertanyaan. Ini sering sekali. Kalau anaknya malas belajar. Ibu, anak saya kok malas banget belajar ya Bu? Gitu ya. Nah, sekarang Ibu harus lihat bahwa ada namanya sel pembangkit energi. Itu namanya mitokondria yang ada di dalam tubuh kita. Itu sel pembangkit energi. Dan mitokondria itu diturunkannya dari ibu. Jadi sel pembangkit energi itu 100% dari ibunya. Nggak ada tuh pengaruh ayah di situ. Jadi kalau misalkan, Bu, anak saya malas banget belajar ya, Bu. Kita lihat dulu ibunya. Karena kan ini ya 100%. Gitu, Bu. Jadi kalau mau menyalahkan ayahnya, Bu, malas banget. Nggak bisa. Orang selnya 100% dari ibu. Ibunya yang ngasih, gitu. Kalau ibunya punya energi yang baik, ibunya punya semangat belajar, punya semangat mencoba, diturunkan. Anak punya energi itu. Tapi kalau ibunya nggak punya energi itu, ya anaknya malas juga. Jadi itu namanya mitokondria. Itu 100% dari ibu. Gitu ya. Jadi kalau ibu bilang, males, udah saya ini nggak mau ibu ajarin nggak? Ya enggak lah Bu, orang nggak mau. Gitu. Jadi kalau kita bilang malas, kita lihat dulu diri kita. Gitu ya, daripada kita menyalahkan orang lain. Emang tugas ibu tuh berat. Gitu ya. Tugas ibu itu berat banget. Tapi ya itulah keistimewaan kita. Kita kan ingin melihat bahwa anak-anak kita nanti di dewasanya dia akan sukses dan bahagia. Bukan sukses saja ya Bu, tapi harus bahagia. Oke, kayaknya udah pada capek ya Bu ya. Iya, mungkin sekarang sesinya sesi bertanya. Oh ya. Komunikasi dan harus kenal sebenarnya sedikit ya ada juga evaluasi yang akan dimulai aturan yang jelas lapangan kemudian yang kedua prioritas pendekatan dan bentuk kesepakatan kemudian yang ketiga dan tugas kita dengan sedikit apa kemudian yang keempat yaitu di hubungan internasional dan penguasaan Oh itu. Oh. negeri itu yang ada rasa cinta ya yang memang pada kita ini ya sambil biar kita seperti itu bagaimana dari anak mau berada cinta yang dari yang berikan bikin romboknya ya sebenarnya kalau ada ujian pemberian waktu berkonsultasi banyak bagaimana dan ya Oke, dari waktu yang kita gunakan ini
Kalau dari ruangan ini saya beri 2 penanya, kemudian juga yang lain integrator sudah memilih ada 2 penanya. Untuk penanya pertama boleh yang bisa kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini sebenarnya istilah ini beberapa waktu yang lalu dan kualitas anak, tapi bukan Mas Engsu kayaknya. Ternyata ada kasus yang istilahnya anak itu punya alter ego di rumah. Itu sini kami saya alami, kayak di rumah yang saya lihat ini kan ibunya sangat payah, sangat suka ya. Sampai istilahnya tuh di bawahnya itu dede, yayang, sayang gitu ya. Kemudian kalau ibunya pun pergi kumpul dengan anaknya 24 jam di rumah. Jadi maksudnya benar-benar dekat ya. Tapi entah kalau di situasi berbeda. Kalau dia seperti orang yang awal, beda sekali gitu. Bahkan yang kesel sekali gitu kalau di sekolah itu. Kan biasanya orang tua kalau melihat anaknya di rumah berbeda sekali dengan di kelas gitu ya, dia terima ketika pada gurunya memberi jelas sekali. Nah, yang saya tanya, sebenarnya alter ego ini bisa kita lihat ciri-ciri di anak kita itu dan sejak kapan? Ya, kadang-kadang kita abai kalau pas 1, pas 2 kita malah anak masih kelas 1, kelas 2, mungkin masih ini. Nanti ketika di kelas ini anak sudah gitu. Dan kita khawatirkan justru kalau kita belum bisa melihat sisi dari gimana itu sendiri itu boleh juga pertanyaan. Mau langsung dijawab atau ditampung? Jawab aja langsung. Oke. Pertanyaannya bagus sekali, Ibu. Alter ego itu adalah, jadi kasusnya gimana, Bu? Kalau dia anak tersebut Ini anak sebenarnya baik sekali kalau saya jadi kalau di rumah baik, kalau di luar tidak baik. Oke. Yang nice gitu ya. Nah. Memutarbalikkan fakta. Jadi gini, Bu. Alter ego itu sebenarnya adalah pribadian dua yang diciptakan. Kalau yang saya dengar dari cerita Ibu itu bukan alter ego namanya. Jadi kalau alter ego itu misalkan contoh kayak tokoh Batman. Di luar itu dia harus menjadi superhero. Itu yang dia ciptakan. Bahwa superhero itu harus kuat, harus gagah, harus punya kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain. Itu alter ego. Jadi kebanyakan alter ego itu biasanya menciptakan kepribadian kedua. Contoh aktris. Aktris itu dia ada alter egonya. Dia harus menciptakan kepribadian kedua. Nah, itu alter ego namanya. Jadi bukan ego sesungguhnya. Gitu. Nah, kalau yang Ibu ceritakan adalah anak itu kalau di rumahnya nice, nurut semua orang tuanya, itu balik lagi ke pola asuh. Gitu. Jadi kemungkinan pola asuhnya dia adalah permisif. Bahwa di rumah itu kan dia dikasih sama ibunya. Jadi dia nggak akan berlaku aneh-aneh. Karena apapun yang dia dikasih. Jadi dia akan berlakunya nice aja. Baik-baik aja di rumah.
Tapi setelah di luar, dia kan nggak tahu aturan. Karena dia terbiasa di rumahnya bahwa dia semuanya dipenuhi. Gitu. Jadi kalau di luar, ya semau saya mau ngapain. Itu udah saya yang menentukan. Gitu. Jadi beda. Kalau alter ego adalah kepribadian kedua yang diciptakan. Gitu. Jadi bukannya kalau di rumahnya dia baik, di luarnya dia nggak baik. Enggak. Justru dia menciptakan yang baik untuk orang lain. Iya, dia menciptakan kepribadian yang lain dari rumahnya. Makanya terkadang kita suka gini. Ternyata dia kalau di rumahnya orang suka bercanda ya, misalkan gitu. Kalau di luar kok kayaknya berwibawa banget gitu ya, jarang mau ngomong karena dia menciptakan kepribadian lain. Iya, dia seorang pemimpin nih. Kalau di luar dia nggak mungkin dong yang bercanda-bercanda, ketawa-tawa gitu ya. Dia harus berwibawa. Itu alter ego. Tapi kalau di rumah ya biasa, dia bercanda, dia ngelawak dan sebagainya. Mungkin emang kepribadian dia itu. Gitu. Tapi dia nggak mau memperlihatkan di luar seperti itu. Atau misalkan kayak Top Batman tadi, kan di luar, wah saya harus gagah nih. Padahal di rumahnya, misalkan sama istrinya, mah sakit, kan gitu. Mah ini nggak kuat gitu, kan dia nggak mau menciptakan itu. Jadi dia ciptakan alter ego itu, kayak gitu. Boleh ya, silakan. Betul. Kalau saya sendiri sebenarnya merasa ya saya kabar belajar apa, tapi ternyata tidak kelihatan tidak ada saya. Karena saya punya 3 anak dulu, semuanya laki-laki, dan 3-tiganya itu kalau saya udah ayo belajar sih baca buku, jadi kayak lebih ke mereka benar-benar tidak mau yang namanya kecuali kalau saat mendekati ujian, mendekati bilangan, mendekati ujian. Kalau di rumah sebenarnya kalau yang saya lihat ya, saya kayaknya ya dengan suami itu lebih ke demokratis tadi, karena kita nggak ngelakuin aturan yang benar-benar strict banget, yang benar-benar strict banget, kemudian tidak yang memanjakan anak juga tidak, yang tidak mengabaikan juga tidak, gitu. Nanti lebih ke Demokrasi. takutnya nih ya, ketika saya udah mereka belajar, jiwa otoriternya Betul. bisa banget dimarahin, tapi yang keduanya beda lagi, lebih ke anak yang koleris yang tough, yang kuat. Itu kalau misalnya ngajak mau ngajakin dia belajar tuh yang harus nah, mungkin kalau untuk kedua dengan ketiga nggak terlalu banyak setelah yang meningkatkan IGST dengan di SMP, ya belajarnya dia tuh benar-benar sama sekali nggak ada itu problem sampai sekarang gitu, masih saya cari tahu gimana caranya kalau dia ada solusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Bu pertanyaannya. Jadi anak saya 3 ya Bu ya, gitu ya. Saya merasa bahwa energi saya besar nih gitu ya. Kan tadi Ibu bilang 100% diturunkan dari Ibu gitu ya. Tapi kenapa anak sudah malas ya Bu belajarnya gitu ya. Saya mau tanya sama Ibu, konsep belajar menurut Ibu apa? Oke, jadi konsep belajar Ibu itu tradisional. Jadi belajar ya kamu harus duduk baca buku gitu ya Bu ya. Itu konsep belajar dari Ibu.
Kalau tidak seperti itu berarti nggak belajar namanya. Gitu kan ya Bu? Minimal mau baca. Oke. Ini berhubungan dengan gaya belajar. Setiap anak punya gaya belajarnya beda-beda, Bu. Gitu. Jadi yang menurut Ibu adalah mungkin Ibu gaya belajarnya apa? Visual. Ibu visual. Ibu harus yang duduk, baca buku gitu ya, Bu ya. Tapi mungkin anak Ibu auditori. Jadi dengan dia mendengarkan dari TV, dengan dia, Ibu lihat, oh, anak saya main HP mulu. Padahal di HP itu dia lagi belajar loh, Bu. Contoh misalkan besok ulangan fisika. Konsep belajar Ibu, ya belajar dong, duduk dong, lihat buku dong. Tapi dia lagi main di YouTube, lihat cara mengerjakan fisika dengan mudah. Karena dia auditori, dia harus mendengar. Dia harus, oh gini-gini, ada yang dia nelpon temennya. Tadi menurut lo itu gimana sih? Coba deh jelasin. Ibu ngeliatnya kan bukan belajar, nelpon gitu ya Bu ya. Padahal dia lagi belajar Bu. Jadi temennya, jadi lu gini, maksudnya gini. Oh gitu, itu dia belajar karena auditori. Dia emang pengennya denger, bukan pengen baca. Gitu. Jadi makanya saya tanya konsep belajar itu apa menurut Ibu? Karena itu beda-beda belajarnya. Ada yang kinestetik. Sambil main nih dia nih, sambil main, sambil bergerak. Ya, dia oh tadi ini gini itu. Itu ngerasanya main mulu gitu. Padahal dia lagi belajar loh, Bu. Kinestetik dia harus bergerak gitu. Nah, yang Ibu harus lihat adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya bisa nggak dia mengerjakan? Oh, enggak. Betul. Mau belajar sebenarnya dan kayak si aturan nih kalau yang revisi nggak dimainin baca mainnya kayak main Minecraft tapi kan kayak belajarnya di mana? Ibu tanya nggak? Untuk pemecahan masalah dan sebagainya. Hasilnya juga nggak bagus. Belum terlalu kelihatannya rata-rata aja atau memang di bawah dari temannya? Oke. Ibu sudah tes IQ berapa? Belum ya. Jadi gini, kita kan tidak bisa menyamakan anak satu dengan yang lainnya, gitu. Karena mereka punya potensi yang berbeda-beda. Mungkin untuk anak yang kedua dan ketiga potensinya nggak masalah. Jadi walaupun ibu merasa bahwa energi saya besar loh, pasti diturunkan sama anak-anak 100%. Nah, tadi ibu bilang dengan dia main, dengan ini dia masih bisa ngikutin gitu ya. Nah, mungkin potensinya besar, potensi kecerdasan. Kita lihat dalam satu keluarga itu pun selalu sama potensinya, Bu. Gitu ya. Jangankan adik kakak, anak kembar aja banyak yang berbeda, gitu ya. Yang satu kecerdasannya di atas rata-rata, yang satu di bawah rata-rata. Jadi anak itu nggak bisa disamakan. Anak itu
Nah, kita harus lihat dulu kecerdasannya, Bu. Potensi kecerdasannya seberapa besar. Kalau misalkan dia dipaksakan pun untuk belajar, nggak akan masuk juga. Jadi kita harus turunkan dulu. Gitu. Karena kadang ada anak yang gini, kamu mau belajar? Saya tanya, Ibu pernah dampingin nggak? Enggak, Bu. Ibu tahu nggak, Ibu paham atau tidak? Misalkan dia ada di kelas 4. Dia nggak pernah mau ngerjain PR, Bu. Di sekolah nggak pernah selesai pekerjaannya. Kenapa? Kalau ditanya anaknya, kamu mau nggak nyelesain pekerjaan? Mau. Kamu mau nggak belajar? Mau. Kenapa nggak mau? Karena saya nggak bisa. Gitu. Karena dia nggak bisa mengerjakannya. Jadi kita lihat dulu potensi kecerdasannya di mana. Kalau dia bisa, kalau dia kecerdasannya baik tapi hasilnya tidak baik, berarti memang disiplin belajarnya yang kurang. Tapi kalau misalkan potensinya di bawah, berarti kita harus ikutin dulu kemampuannya dia. Dia anak kelas 4, dia baru bisa di kelas 3, kita ajarin dulu dasar kelas 3-nya. Karena kalau kita lompat, dia nggak akan bisa. Dia akan terus tertinggal. Karena dasarnya aja dia nggak tahu. Gitu loh. Kita harus lompat ke situ. Jadi untuk melihat anak itu dia bisa menyelesaikan dengan baik, banyak faktornya. Yang pertama, gaya belajarnya. Lalu kita lihat potensinya. Jadi banyak anak-anak yang datang ke saya, Bu, ini anak nggak mau ngerjain sama sekali. Ternyata memang potensinya dia di bawah. Dan harus ke bawah dulu gitu. Kita tarik ke bawah dulu supaya dia mengerti dasarnya, baru pelan-pelan kita ke atas. Jadi jangan dipaksakan. Terkadang orang tua, tapi dia udah kelas 4, Bu. Kalau dia nggak pelajaran kelas 4, ya dia ketinggalan. Justru dengan dia dipaksa pelajaran kelas 4, dia akan lebih tertinggal. Karena dia nggak bisa ngikutin. Kalau perlu kita tarik lagi, kelas 3 belum bisa juga, kita tarik ke bawah lagi. Kelas 2, oh berarti dia kelas 2 baru bisanya. Kita kasih pelajaran kelas 2 dulu. Kita nggak bisa memaksakan. Memang kemampuan dia masih di kelas 2 loh. Gitu. Jadi jangan, ini kelas 4 harus kelas, enggak. Kita tarik dulu. Ada anak kelas 6, Bu, yang datang ke saya belum bisa baca, belum kenal huruf. Tapi orang tuanya bilang, ini anak nggak mau ngerjain apa-apa, Bu. Ya gimana mau ngerjain? Huruf aja dia belum tahu. Kalau kita tanya sama anak, mau nggak ngerjain? Mau. Siapa sih anak yang nggak mau ngerjain? Siapa sih yang mau dibully di sekolah dengan tidak mengerjakan tugasnya? Kan nggak mau. Karena dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia tidak mengerjakan apa-apa. Setelah saya cek, huruf aja baru beberapa yang dia tahu. Gimana dia mau ngerjain? Jadi walaupun kelas 6, kalau dia baru bisa kelas 1, kita tarik ke kelas 1 pembelajarannya. Gitu. Nanti setelah dia tahu dasarnya, kita naikin lagi. Bisa, Bu, nguber nanti sedikit demi sedikit. Gitu. Tapi kalau kita nggak dari awal dulu, susah. Dia udah ketinggalan nih, di sini udah kopong nih. Udah nggak ada. Dia harus nguber di sini, ya susah. Gitu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kita harus lihat faktornya banyak dulu. Pertama, gaya belajarnya dia seperti apa. Lalu yang kedua, potensi kecerdasannya seperti apa. Ibu bisa coba kasih soal di jenjangnya dia. Kalau dia belum mengerti, Ibu turunin dulu. Kalau dia masih belum mengerti, turunin lagi. Nanti kalau udah, oh berarti dia masih di sini. Jadi step by step-nya harus diikuti. Ya, Bu, ya. Sama kayak bayi. Kalau bayi baru lahir, ada ibu-ibu yang gini, anak saya nggak pakai merangkak loh, Bu. Dia langsung bisa jalan. Kayaknya kita bangga ya, Bu. Tapi justru itu jadi akar masalahnya. Jadi step by step-nya itu harus diikutin terus-terusan. Nggak bisa lompat. Karena nanti ini akan jadi masalah di kemudian harinya. Gitu. Jadi biasanya anak-anak yang langsung jalan, dia tidak merangkak dulu, sensorinya kurang berkembang. Gitu. Jadi harus stepnya dulu. Pertamanya dia tiduran dulu, lalu tengkurap dulu, lalu dia merangkak. Itu harus step-stepnya harus jalanin. Jadi jangan bangga kita sebagai orang tua, kok anak saya mah nggak pakai merangkak, kok langsung jalan. Itu jadi akar masalah di situ nantinya gedenya. Gitu. Ya, Bu, ya. Cukup? Baik. Cukup jelas? Ya, sama-sama.
Baik, saya akan bacakan pertanyaan via online ya, di Zoom. Di sini ada pertanyaan, apakah bahasa cinta bisa kita tanya atau memang hasil observatif? Bagaimana? Apakah bahasa cinta bisa kita tanya? Bisa, kalau kita sudah dewasa. Kalau kita sudah rumah tangga, bisa. Kita tinggal bilang, aku tuh bahasa cintanya quality time. Kamu ngerti nggak? Gitu kan. Bisa, karena dia sudah tahu diri dia. Tapi kalau masih anak-anak, kita harus observasi. Dia nggak tahu apa sih bahasa cinta. Gitu. Yang dia tahu adalah saya butuh kasih sayang. Gitu. Jadi kalau sudah besar sama suami istri bisa nih, mah bahasa cintanya papa nih act of service nih, gitu ya. Mama layanin dong papa, gitu. Nah, bisa. Tapi kalau anak kecil enggak. Jadi anak kecil harus kita observasi. Biasanya observasinya gimana sih Bu? Kalau anak yang kemana-mana mepet sama kita terus deh, gitu ya. Enggak nempel terus nggak mau jauh. Itu biasanya physical touch. Kak, bahasa cinta nggak berubah. Iya, kalau bahasa cinta nggak berubah, gitu. Jadi bahasa cinta itu memang sudah dominan dia dua. Jadi nggak berubah dari kecil sampai besar. Jadi gini Bu, untuk kita memberikan bahasa cinta dari usia 0 sampai 5 tahun kita kasih 5-5-nya. 5-5 bahasa cinta itu harus kita kasih ke anak kita, gitu. Jadi kita nggak boleh ngasih satu dulu atau dua dulu, enggak. Dari usia 0 sampai 5 tahun itu semuanya kita kasih. Nah setelah usia 5 tahun kita pilih dua yang paling dominan sama dia. Karena kan kelima itu harus dipenuhi dulu. Gitu. Tapi kadarnya kan dikit-dikit. Mungkin yang paling kecil cuma dia butuhnya 10%, yang ini 20% gitu kan. Nah, yang paling ini kan dia 50-50 gitu ya, misalkan ya, yang dua-dua ini. Jadi setelah dia usia 5 tahun, baru kita lihat ini yang dominan bahasa cintanya buat mereka. Gitu. Kita sudah cukup. Baik, ada lagi Bu, satu dari yang di online atau Zoom. Izin bertanya, misalnya anak kalau di luar berperilaku baik, tapi kalau di rumah agak sulit diatur, mungkin hampir sama mirip itu dia. Tapi kalau ini, apakah ini merupakan pola asuh, salah pola asuh, atau karena si anak merasa nyaman gitu di rumah, jadi kayak merasa ya udah sama mama ini gitu, sama orang terdekat gitu. Jadi dia seperti ya kalau di luar aku nggak mau lah kelihatan jelek gitu kan. Apa seperti itu? Bagaimana? Apa salah pola asuh atau bagaimana dan solusinya bagaimana? Ya. Jadi pertanyaannya adalah justru kebalikannya nih. Kalau di rumah bikin ulah mulu nih sama mamahnya gitu ya. Tapi kalau di luar baik gitu ya. Menurut Ibu ada masalah nggak di sini? Ada nggak Bu? Enggak. Anak itu wajar Bu. Kalau dia di daerah zona nyamannya dia, wah dia berbuatnya sesuka hatinya dia. Karena itu zona nyaman saya loh. Itu tempat pernyaman saya. Dia mau uh, ngomong bawel kayak dia mau apa gitu ya. Tapi kita kasih tahu pelan-pelan. Nah, kita sudah berhasil kita lihat kalau dia di luar. Di luarnya dia bisa kok ikutin peraturan. Di luarnya dia bisa berempati ke semua orang lain gitu. Jadi itu sudah cukup baik. Tapi kalau anak-anak pasti untuk di zona amannya dia akan berperilakunya seperti itu. Jadi kan namanya juga zona aman dia, gitu ya. Tidak ada yang menilai dia. Kalau di luar kan, kalau saya nakal, saya nggak ditemenin nanti. Oh kalau saya ngomong kasih, nanti saya dimusuhin sama temen, gitu ya. Dia udah tahu tuh. Gitu. Tapi kalau di rumah nggak ada yang menilai dia. Tapi kita sebagai orang tuanya pelan-pelan ngasih tahu bahwa kamu juga kalau di rumah nggak boleh gitu loh. Gitu. Pelan-pelan, tapi itu masih dianggap wajar. Karena adalah zona amannya dia. Baik, oke, terima kasih. Sudah cukup ya Bapak Ibu sesi tanya jawab ini. Karena waktu yang tersedia sudah terbatas, ya, maka kita harus mengakhiri sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berani bertanya, ya, dan berbagi pengalaman. Tentunya terima kasih yang
yang sebesar-besarnya kepada Ibu Iin, ya, yang telah memberikan jawaban, ilmu, dan perspektif yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bertepuk tangan yang meriah untuk Ibu Iin. Baik, terima kasih. Momen yang berkesan hari ini tentu perlu didokumentasikan, ya, sekaligus. Baik, boleh maju ke depan, Ibu. Kita dokumentasi bersama Bapak Ibu Guru. Iya, bersama audiens semua, Bapak Ibu Guru. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Di mana sih? Hah? Oh, ya. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita belajar bahwa pola asuh bukan sekedar tentang bagaimana membuat anak menurut, tetapi tentang bagaimana kita sebagai orang tua dapat memahami kebutuhan anak, mendampingi proses tumbuh kembangnya, serta membangun hubungan yang aman dan penuh kasih. Mungkin setelah seminar ini kita belum bisa langsung menjadi orang tua yang sempurna ya Bapak Ibu. Dan sebenarnya kita memang tidak perlu menjadi yang sempurna, betul ya Bu In ya. Kemudian yang anak-anak kita butuhkan adalah orang tua yang mau hadir, yang mau mendengarkan dan mau belajar serta memperbaiki diri. Jadi mari semoga ya ilmu atau materi yang tadi telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ada pemberian cenderamata yang diberikan kepada sekolah untuk Ibu Iin, kepada Bapak Marullah, silakan, dan Ibu Iin. Kemudian kepada Pak Arif, bisa didokumentasikan terlebih dahulu. Saya simpan ya itu. Baik, mudah-mudahan kita pulang hari ini dengan satu niat sederhana, yaitu saya tidak harus menjadi orang tua yang sempurna. Saya hanya ingin menjadi orang tua yang terus belajar dan menjadi lebih baik untuk anak saya. Baik, tentunya hari ini dapat diterapkan ya, mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari dan membawa manfaat bagi keluarga kita. Atas nama panitia dan seluruh pihak yang terlibat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iin Inawati MPSI Psikolog atas ilmu dan waktunya, serta Bapak Arif selaku tim dari Delta Psikolog yang telah mendampingi. Terima kasih juga kepada seluruh ayah dan bunda yang telah hadir, menyimak dan berpartisipasi dengan tentu antusias. Saya Rika Fahmia, mohon maaf jika selama memandu acara terdapat kesalahan dalam perkataan maupun sikap. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bertepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Tetap semangat mendampingi tumbuh kembang anak, karena anak-anak mungkin tidak selalu mengingat apa yang kita berikan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa dicintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, Ibu Zena, silakan. Ya, lanjut ya. Kelas seperti ya.